got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan tema project meneliti di peternakan babi yang ada di di daerah Mandala. Adapun kelompok 4 terdiri dari 6 orang. Yang pertama saya sendiri, Rifki Aditya, dengan NIM 3203 1111004. Saya Nitalia Samanuro dengan NIM 3201 1111022. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza dengan NIM 320 1111012. Saya Anissa Mufidah dengan NIM 320 331 1022. Saya Rukmini Simoro dengan NIM 320 3311012. Saya dari Pastika Muham dengan NIM 3203 11045. Baiklah, kita langsung saja memasuki pada video hasil penelitian kami. Apa itu ternak babi? Industri ternak babi merupakan salah satu usaha ternak yang dikelola oleh sebagian penduduk Indonesia. Industri ternak babi ini dapat menjanjikan untung yang besar jika dikelola dengan baik dan benar. Begitu pula dengan kotorannya yang dapat dijadikan bahan bakar yang menjanjikan dan dapat dijanjikan sebagai pupuk organik. Ternak babi ini dapat dikelola dengan mudah, terkhusus di bagian pangannya, karena dapat diberikan makanan-makanan sisa kita sehari-hari. Itu dapat memberikan kemudahan dalam industri ternak babi ini. Namun hingga saat ini pengelolaan kotor babi ini masih dapat dikatakan belum maksimal karena keterbatasan pengelolaan dari pihak-pihak yang melakukan ternak babi, dikarenakan adanya keterbatasan sistem pemeliharaan dan pemberdayaan yang masih belum maksimal di Indonesia. Dan dalam beberapa kepercayaan agama, babi tidak boleh disentuh atau dikatakan najis, dan tidak boleh pula dimakan karena dikatakan haram. Usaha peternakan babi ini yang dilakukan oleh masyarakat setempat, khususnya di daerah Perumnas Mandala di Jalan Padang, menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, di mana ada dampak dari kerusakan lingkungan dari pemeliharaan peternakan babi ini ditimbulkan karena adanya kesulitan dalam pembuangan limbah kotoran peternak tersebut. Hanya saja usaha ternak babi ini tidak lepas dari permasalahan lingkungan. Selama ini banyak sekali masyarakat akan terkena dampak buruk dari kegiatan peternakan tersebut, dikarenakan sebagian besar peternak mengabaikan limbah dari usahanya, sehingga masyarakat banyak yang merasa terganggu atau mengeluh dikarenakan keberadaan usaha peternakan babi ini selain menimbulkan dampak bagi lingkungan seperti polusi udara, serta adanya banyak sekali hewan-hewan seperti lalat yang berkeliaran di kandang lingkungan, di kandang dan di lingkungan sekitarnya. Dan ketakutan masyarakat itu akan adanya flu babi. Manajemen limbah peternakan yang baik sebenarnya dapat dimanfaatkan dan melolok lingkungan. Misalnya, dapat dimanfaatkan sebagai pembuatan sludge biogas, di mana seperti yang kita ketahui, sludge biogas dapat dimanfaatkan dalam membuat pupuk padat maupun pupuk cair bagi sektor pertanian. Namun, apabila limbah peternakan tersebut tidak diolah dahulu, tapi langsung dibuang kepada lingkungan secara langsung, maka akan berdampak yang tidak baik. Misalnya, apabila limbah peternakan tersebut terkontaminasi dengan air, tanah, dan udara, maka dikhawatirkan akan menyebabkan polusi. Mengapa demikian? Karena limbah peternakan mengandung gas berupa amonium, hidrogen sulfida, CO2 atau CH4 yang disebut dengan metana, yang akan menghasilkan seperti efek rumah kaca, sehingga akan menimbulkan bau tidak sedap dan udara yang kurang sehat bagi masyarakat. Kemudian apabila limbah peternakan tersebut terkontaminasi dengan tanah, maka dikhawatirkan tanah akan kurangnya daya tanah yang menimbulkan polusi tanah. Nah, kemudian dari itu, apabila limbah peternakan terkontaminasi dengan air, maka dikhawatirkan bakteri yang tergantung dalam
limbah peternakan misalnya Salmonella sp dapat menyebabkan berbagai penyakit. Untuk mengenai peraturan undang-undang peternakan berdasarkan peraturan Wali Kota Medan mengenai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2013 yang menyebutkan bahwasanya dilarangnya ternak hewan berkaki empat di Kota Medan dan diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013, di mana peraturan undang-undang ini memicu tidak terlaksananya atau tidak efektifnya itu ada beberapa faktor. Yang pertama, pemerintah menyediakan tempat terlalu jauh sehingga hal ini menyulitkan masyarakat yang beternak, khususnya masyarakat yang beternak hewan kaki empat seperti ternak babi di desa di Teluk Kinas yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Sinembah, Tanjung Muda Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua adalah merupakan salah satu mata pencarian utama bagi masyarakat setempat di Tangguh Bongkar 4, Kelurahan Tegalsari, Mandala 2, Kecamatan Medan Denai, di mana dalam penelitian ini kami melihat bahwasanya ternak ini merupakan mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat, sehingga pekerjaan beternak ini menjadi sangat penting bagi masyarakat setempat. Hal itu membuat masyarakat setempat, khususnya mereka yang beternak babi ini mengalami kesulitan dalam mengikuti peraturan-peraturan yang sudah diterbitkan oleh pemerintah. Tujuan Perwali Nomor 26 Tahun 2013. Dengan peraturan Wali Kota Medan tentang dilarangnya melakukan peternakan babi ataupun peternakan hewan yang berkaki empat. Adapun peraturan yang tertulis yaitu peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2013 yang diterbitkan pada tanggal 16 Juli 2013. Namun peraturan tersebut masih dirasa kurang oleh warga setempat yang terganggu akibat aktivitas perdagangan ternak tersebut. Nah, tujuan dari peraturan wali kota tersebut untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan pada masyarakat itu sendiri, yang mana dalam melakukan beternak babi terdapat banyak mudarat daripada manfaatnya, seperti yang dirasakan masyarakat sebelumnya ini, seperti pembuangan kotoran binatang babi yang mengalir di depan rumah warga lain yang mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Selain itu dapat menimbulkan gatal-gatal pada hidung, TBC, serta penyakit kepala yang apabila terlalu sering dikonsumsinya. Belum lagi dengan kandang binatang babi tersebut yang mengganggu estetika kota, yang rusak akibat kandang yang jorok, kemudian terganggunya keharmonisan masyarakat akibat dari polusi udara yang berasal dari peternak binatang kaki empat tersebut. Nah, jadi maksud dari polusi udara tersebut, kotoran babi tersebut akan menguap ke angin. Jadi angin itu bakal menyebarkan kepada masyarakat baunya tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kami kelompok 4, maka dapat disimpulkan bahwa telah adanya peraturan atau kebijakan pemerintah yang mengenai larangan peternakan babi. Akan tetapi peraturan atau kebijakan pemerintah tersebut di Kota Medan belum berjalan secara efektif. Hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang melakukan peternakan babi dekat dengan pemukiman masyarakat. Seperti yang tercantum pada peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2013 yang disebutkan larangannya yaitu peternakan babi dilarang di Kota Medan. Adapun aspek yang dilarang atau yang dikaji dalam peraturan ini yaitu ada dua. Yang pertama, peraturan tersebut tidak terlaksana bagi masyarakat Kota Medan. Nah, yang dimana di sini peternakan babi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Medan tidak sesuai dengan atau tidak sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sendiri, yaitu peternakan babi yang dibolehkan harus jauh dari lingkungan masyarakat. Akan tetapi peternakan babi yang dilakukan oleh masyarakat Kota Medan itu sendiri dekat dengan lingkungan atau tempat tinggal masyarakat. Nah, yang kedua, peternakan tersebut merupakan salah satu mata pencarian masyarakat di
di Tangguh Bongkar 4, Kelurahan Tegal Sari, Mandala 2, Kecamatan Medan Denai. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kami merangkum 3 saran, yaitu yang pertama, Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2013 sangat perlu dilakukannya evaluasi, yaitu seperti melakukan sosialisasi terbuka kepada masyarakat mengenai larangan pembukaan atau melakukan peternakan babi di lingkungan yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Nah, yang kedua itu bagi pihak pemerintah agar lebih memfokuskan terhadap peraturan yang telah diterbitkan dan meninjau kembali di lapangan apakah peraturan tersebut telah berjalan secara efektif atau belum, dan kemudian menguatkan sanksi kepada yang melanggarnya. Nah, yang ketiga itu pemerintah Wali Kota Medan lebih menguatkan sanksi bagi pihak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang telah dikeluarkan sehingga peraturan tersebut dapat berjalan dengan efektif. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah melihat video kami sampai habis. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan bagi penonton sekalian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. So baby, come with me. Ukuran sebesar itu berapa kilo? Enggak tahu, kayaknya lebih berat daripada sapi kan? Enggak. Ada pesta, bisa nyari nasi sisa lah dia. Ruth, kau bangun Ki? Udah kalian lah, sini lah, satu-satu kalian masuk ke dalam, biar nampak di ini ya. Ini orang-orangnya ha. Mulutmu. Masuk.